Jadi awal-awal kita akan membuat, eee, file remit dan setelah itu kita akan membuat, database di, PHP MyAdmin. Pertama-tama buka XAMPP, lalu nyalakan apache dan PHP MySQL, lalu kita ke localhost/phpMyAdmin, lalu kita buat database baru yaitu bernama remit. Di dalamnya ada ID, username dan password. Untuk ID-nya kita bikin auto increment dan username-nya kita bikin varchar dengan value 200, password juga varchar dengan value 50. Lalu role-nya kita bikin enum untuk isinya admin, user, dan manajemen. Lalu database tabel kedua yaitu ada barang masuk. Di dalam itu ada, ID barang, lalu kita buat auto increment, lalu nama barang. Untuk nama barang kita buat varchar, value-nya 200, lalu kita bikin jumlah masuk, lalu jumlah keluar, kita bikin, eee, tanggal masuk kita bikin date time, lalu ID penyedia kita biarkan integer. Lalu kita buat yang baru, nama tabelnya yaitu stok. Di dalam tabel stok kita akan memasukkan ID barang, lalu nama barang, lalu jumlah masuk, lalu tanggal masuk, jumlah keluar, lalu total barang, nama barangnya kita bikin varchar, value-nya 200, lalu kita bikin tabel baru yaitu penyedia. Di dalam penyedia ada ID penyedia, lalu nama penyedia kita bikin varchar value-nya 200, lalu alamat penyedia kita bikin teks, telepon penyedia kita bikin integer tetap, lalu kita save, kita buat yang lain. Tabel selanjutnya yaitu tabel pinjam. Di dalam tabel pinjam ada ID pinjam, peminjam, kita bikin varchar dengan value 200, lalu tanggal pinjam, kita buat date time. Setelah tanggal pinjam kita bikin ID barang. Setelah ID barang kita masukkan nama barang, lalu jumlah barang, lalu kita bikin, masukkan lagi tanggal kembali dan kondisi. Kita bikin tanggal kembali jadi date time dan kondisinya kita bikin jadi enum yang isinya ada baru dan bekas, maaf. Kita save. Lalu kita buat lagi tabel alat bahan. Di dalam tabel alat bahan ada ID barang. Kita buat auto increment. Lalu ada nama barang. Kita buat varchar dengan value 200. Kita buat spesifikasinya. Type-nya teks, lalu lokasi type-nya teks. Lalu selanjutnya ada kondisi enum yang isinya seperti tadi, baru dan bekas. Setelah itu kita masukkan jumlah barang. Setelah itu kita buat sumber dana varchar dengan type varchar value 100. Lalu kita buat selanjutnya yaitu tabel barang keluar. Di dalamnya ada ID barang, kita buat auto increment, kita buat nama barang, kita buat varchar dengan value 200. Setelah itu tanggal keluar,
kita bikin datetime, lalu jumlah keluar. Kita tambahkan 2 kolom lagi untuk lokasi, kita buat teks, dan terakhir penerima kita buat varchar dengan value 200. Kita save, kita sudah buat beberapa table, lalu kita akan kembali ke VS Code untuk mengcoding kode-kodenya. Di sini kita akan buat file login.php yang akan terkoneksi ke koneksi.php. Kenapa include koneksi.php? Karena agar kita bisa menyambungkan codingannya ke database. Nanti kita akan buat file koneksi.php-nya setelah login. Setelah kita selesai membuat login.php, agar semua data yang dimasukkan oleh user itu tercatat dan masuk ke database. Setelah itu kita buat variabel username, variabel yang kita butuhkan nanti yaitu username, password, dan role. Setelah itu kita buat variabel SQL select from table user, di mana di dalam table user itu kita mau mengambil username. Setelah itu kita masukkan lagi variabel yang sudah kita panggil lagi variabel yang di atas. Kita panggil variabel username. Setelah itu kita panggil variabel password dan variabel role. Setelah itu kita buat variabel untuk mengarahkan user ke page peminjaman atau admin nanti. Di sini kita akan membuat beberapa page, yaitu ada 2 atau 3 page. Kita akan membuat page user, admin, dan manajemen. Di sini jika role-nya sama dengan user, dia akan menuju ke location user.php. Begitu juga dengan dua role lainnya, yaitu dimana jika role sama dengan admin, dia akan diarahkan ke header location admin.php, dan begitu juga dengan manajemen.
Di sini kita, masuk ke codingan HTML. Pertama-tama kita ubah dulu, titelnya menjadi login, lalu kita buat, eee, titel baru di bawahnya, yaitu di dalam bodinya, login menggunakan H1, lalu kita buat label for untuk menampilkan, value-value apa saja yang akan, ada di dalam page login.php nanti. Di sini ada 3 value, yaitu username, password, dan role, di mana tiap role itu akan diarahkan ke masing-masing page agar lebih terkoordinasi dan lebih terlihat rapi. Dan di masing-masing page eee, akan ada fungsinya masing-masing. Untuk page admin dan user nanti akan disatukan. Jadi nanti kita akan membuat table dan bakal ada table di satu page. Untuk page manajemen akan dibedakan ketika user masuk sebagai page manajemen, user akan melihat laporan yang sudah di-generate di page user dan page admin. Lalu di page manajemen nanti akan ada button generate laporan berbentuk print screen, di mana, akan tercatat semua laporan pemasukan stok atau jumlah barang atau, jumlah peminjaman dan nama peminjam atau sebagainya. Di sini kita akan membuat koneksi.php, di mana file ini akan menjembatani codingan kita yang tadi, semua codingan kita di VS Code untuk terkoneksi ke database. Sini kita buat localhost, variabel count, mysqli connect, lalu username-nya root, itu bawaan dari, PHP MyAdmin-nya. Lalu kita masukkan nama database-nya, yaitu remed, sesuai yang sudah kita buat. Kita buat variabel baru if count, jadi untuk variabel ini untuk, kasus kalau database kita tidak tersambung akan ada tulisan gagal nanti. Makanya itu kenapa kita pakai echo, petik 2 gagal. Lalu kita buat, page registrasi. Di mana page registrasi ini kita tinggal, konekkan dulu ke koneksi.php, lalu kita session start, lalu kita, copy, codingan yang ada di login.php karena, page-nya akan, mirip dengan login.php.
Di login.php tadi kita akan menambahkan href yang akan tertuju ke registrasi.php dengan pilihan belum memiliki akun, silakan registrasi. Dan begitu juga di registrasi.php akan ada pilihan sudah memiliki akun dan akan ada pilihan href untuk mengarahkan ke login.php jika sudah memiliki akun. Di sini kita akan membuat kolom-kolom untuk diisi user nanti untuk entry data dan alat bahan, sama seperti untuk peminjaman, tapi nanti di bagian admin itu bisa mengedit tabelnya, sedangkan di user tidak bisa. Jadi kita masukkan label for peminjam dulu, lalu hasilnya value-nya itu username. Untuk name-nya sendiri adalah peminjam dengan tipe teks. Lalu yang kedua itu tanggal pinjam dengan tipe date untuk memilih tanggal. Lalu kita pilih ID barang. Untuk ID barang ini kita memiliki pilihan select from ID barang, lalu nama barang. Di sini kita belum menginclude koneksi.php, jadi kita include dulu. Setelah kita buat variabel spesifikasi, lokasi, kondisi, jumlah barang, sumber dana, dan nama barang, kita buat variabel SQL insert into dari alat bahan di mana di dalam alat bahan itu ada nama barang, spesifikasi, lokasi, kondisi, jumlah barang, sumber dana untuk menampilkan values.
value-nya kita manggil variabel di atas seperti nama barang, verifikasi, lokasi, kondisi, jumlah barang, sumber dana untuk memasukkan report ke database-nya. Oke, setelah itu kita mengubah dari yang sebelumnya kita ubah untuk edit di admin, nama barang, disesuaikan saja jumlah barang. Jangan lupa teliti untuk mengedit dari codingan yang lama. Di sini tanggal barang kita buat dikembalikan pada tanggal berapa, kita bikin type-nya jadi date untuk memilih tanggal agar lebih memudahkan user. Lalu kondisinya akan kita buat pilihan di bawahnya. Jadi di tahap kedua ini kita akan membuat database di localhost php kondisi myadmin di mana dengan value-nya nama itu ada baru database dan remed bekas. sesuai dengan nama file codingan yang sudah kita buat di sesi 1 tadi. Kita akan membuat database-nya namanya remed. Di dalam database remed ini akan ada table user. Di dalam Baik, user kalau juga ini sudah ada ID. kita copy ID untuk kita buat auto submit increment. pinjamnya. Lalu Kita copy dari username-nya submit kita di buat atas, tipenya varchar dengan nilai submit 200, lalu bahan password dengan untuk varchar sesi juga peminjaman. tipenya dengan nilai 50. Kita Lalu ganti role variabelnya dengan menjadi tipe peminjam, enum tanggal yang pinjam, isinya akan ID ada user barang, admin jumlah dan barang, manajemen. dan sumber dana, dan juga Tabel selanjutnya nama akan barangnya ada kita barang ubah masuk, di sesuaikan mana di atau kita dalam hapus. tabel ini akan ada ID barang, Jadi kita nama buat barang, untuk menyesuaikan yang ada jumlah di masuk dan tanggal masuk, di mana nama barang ini akan table kita buat database kita. tipenya Kita select menjadi tabelnya, varchar select jumlah barang dengan from nilai alat 200. bahan. Kita select Jumlah kolomnya, masuk ini, maksud saya tanggal from alat masuk bahan, ini, di mana tanggal ID masuk barang ini itu kita akan panggil kita buat menjadi date variabelnya time dari yang di atas. Kita konekkan dan ke akan database, kita buat ID penyedia untuk lalu tambahan. fetch Lalu stock. kita akan membuat table stock, Saya kurang di paham untuk mana fetch di dalam stock. table stock ini ada ID,
Lalu kita ID panggil barang, variabel yang di atas untuk lalu nama barang, jumlah barangnya. jumlah masuk, tanggal masuk, maaf, jumlah keluar, lalu ada total barang, di mana nama barang ini kita akan pakai tipe varchar dengan nilai 200. Lalu ada tabel penyedia, di mana tabel penyedia ini ada ID penyedia, ada nama penyedia untuk varchar, lalu nilainya 200, lalu alamat penyedia, telepon penyedia. Kita save. Lalu kita buat lagi yaitu pinjam untuk database user, di mana ada ID pinjam, peminjam, pinjam atau nama peminjam, tanggal pinjam, kita buat jadi datetime, lalu ID barang, setelah itu ada nama barang dan jumlah barang, lalu ada opsi tanggal kembali, kita buat jadi datetime juga, lalu kita buat kondisi di mana enum yaitu isinya akan ada baru atau bekas. Kita save. Kita buat yang lain yaitu alat bahan, di mana di dalam alat bahan ini ada nama kolom ID barang. Kita buat auto increment juga, yaitu lalu nama barang kita buat jadi varchar dengan nilai 200. Kita buat lagi spesifikasi dengan tipe teks, lalu lokasi dengan tipe teks juga, lalu kondisi dengan tipe enum, yang dimana enumnya yaitu isinya baru atau bekas seperti tadi. Di sini setelah membuat Lalu variabel akan ada message, kita akan kolom menuliskan jumlah message barang, peminjaman berhasil tetapi stok tidak diperbarui. Jadi lalu ada sumber dana. stok Kita yang buat menjadi lama varchar dengan nilai belum 100. diperbarui Kita save. dan message ketika stok belum diperbarui otomatis akan menampilkan message yang sudah kita buat. Lalu kita copy lagi message-nya untuk update stok. Kita message stok berkurang tetapi data peminjam tidak tersimpan jika ada error. Lalu kita buat message lagi di mana Lalu kita buat satu message ini lagi, kita bertujuan buat untuk yang lain, gagal meminjam barang. yaitu namanya adalah barang keluar. Ada Lalu kita buat kolom form ID action barang. dengan method post Kita buat auto untuk increment juga untuk premiary. uh, Kita buat nama memberikan. barang, varchar, tipe varchar dengan nilai 200, lalu tanggal keluar dengan Ini tipe bagian untuk datetime, lalu jumlah admin. keluar. Kita tambahkan satu lagi untuk kolom Kita buat variabel message. lokasi dan Lalu kita kolom input penerima. for Kita buat name varchar nama dengan barang. nilai 200. Kita buat kolom-kolom untuk diisi user atau admin. Kita copy ke bawah. Lalu kita buat spesifikasi, kita ubah. Lalu name-nya spesifikasi dengan type text tetap. Lalu lokasi, kita ubah juga name-nya jadi lokasi. Lalu untuk kondisi, kita ubah menjadi kondisi juga. Dan kita hapus untuk membuat variable select kondisi, di mana ada option value-nya yaitu baru dan bekas. Setelah itu kita akan membuat subjudul dulu, yaitu alat dan bahan untuk membuat
subjudul tabelnya, kita tr, lalu masukkan value ID barang untuk menampilkan di dalam tabelnya nanti, sesuaikan dengan apa yang sudah kita ketik di atas, lalu kita buka PHP, lalu kita ketik variabel query untuk select from alat bahan, lalu resultnya kita ketik variabel count lebih besar dari query, setelah itu kita membuat TD, kita akan membuat TD sesuai dengan TR tadi. Perbedaan dengan TR tadi adalah TR itu singkatan dari table row, di mana table row itu mendefinisikan baris, seperti hanya judulnya saja di dalam tabel itu, sedangkan TD adalah table data di mana akan mendefinisikan datanya ke dalam TR. Jadi ini berfungsi untuk menampilkan data yang akan ada di dalam table row yang sudah kita buat tadi.
Jadi di sesi selanjutnya, setelah sesi coding dan sesi database, kita akan mencoba website yang sudah kita buat. Di sesi ini kita akan mencoba apakah fungsinya berfungsi dengan baik atau ada error yang akan terjadi pada fungsinya. Di sini kita akan mencoba untuk meminjam atau mengentry barang dan akan melihat hasil dari generate laporan. Jadi di sini ada dua tabel berbeda, yaitu di mana ada data alat dan bahan dan ada data peminjaman. Di data alat dan bahan ini akan berfungsi untuk mengentry barang baru atau mengedit untuk menghapus barang. Lalu untuk data peminjaman ada di tabel kedua di bawah, di mana ketika di-submit akan muncul value-value di dalam tabelnya. Jadi untuk generate laporan nanti akan berbentuk print screen. Kita akan coba logout dan masuk sebagai manajemen untuk melihat laporan yang sudah kita buat tadi di table dengan bentuk print screen.